Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melakukan body repair pada satu unit mobil Honda City ya. Dan di sini ada kerusakan pada kap bagasi, bumper belakang serta pada bagian samping ya, samping kanan ya, samping kanan dan bumper depan ya. Ada juga yang fender depan kiri ya. Untuk pengecatan kali ini kita akan menggunakan clear coat dari Belcoat, yaitu dari Belcoat jenis premium ya, sesuai dengan permintaan ya dari pemilik, karena mobil ini minta sedikit istimewa ya untuk bahannya ya. Jadi kita menggunakan clear coat Belcoat jenis premium ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum kita melakukan pengecatan atau clear coat, kita lakukan ketok bodi dan dempul ya terlebih dahulu, dimana ada beberapa panel bodi yang penyok dan lecet-lecet ya yang harus kita dempul ya. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan unitnya. Dan jangan lupa dukungannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, silahkan di share ya di media sosial teman-teman, serta di like ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau ada pendapat, silahkan di komentari di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan untuk ketok bodi terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, untuk proses ketok bodi kita menggunakan peralatan PDR ya. PDR yaitu painless dan remover ya. Ini adalah peralatan sebenarnya untuk ketok bodi, tidak untuk dicat ya, melainkan hanya ketok saja ya, untuk menghilangkan penyok tapi tanpa cat ya. Namun kita hanya ketok sederhana saja ya, ketok PDR sederhana, karena kita tidak terlalu menguasai PDR tersebut ya. Jadi kita hanya mengambil intinya saja ya. Yang penting rata. Untuk masalah cacatnya kita dempul saja ya, dan kita cat saja ya. Karena peralatan ini juga tidak cukup ya, tidak lengkap ya. Karena pada ketok PDR membutuhkan peralatan lengkap ya, seperti reflektor serta peralatan-peralatan lain harus lengkap ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan dempul ya. Dan untuk pengamplasan dempul kita menggunakan amplas kering ya, tidak menggunakan air ya. Dan perlu saya jelaskan di sini ya, kenapa kita harus mengamplas dalam kondisi kering? Karena kondisi dempul basah akan sangat mudah rontok ya, sangat rapuh ya. Jika dempul terkena air ya, itu tidak akan kuat ya. Itulah maka kita tidak menggunakan air ya. Selain dari itu, proses pengamplasan menggunakan air rawan akan membuat dempul jadi menguap ya saat tertutup oleh epoksi ya. Jadi itulah mengapa pengamplasan dempul tidak boleh menggunakan air ya, atau dempul tidak boleh dibasahkan ya. Memang sebetulnya itu masih kontroversi ya bagi teknisi-teknisi lokal ya, menjadi perdebatan antara kelemahan menggunakan air serta kelebihan tidak menggunakan air dalam proses pengamplasan ya. Namun sebetulnya mengamplas menggunakan air itu tidak disarankan oleh pabrikan, baik pun pabrikan cat ataupun pabrikan mobil ya. Baiklah teman-teman, untuk proses pengamplasan kita skip saja ya, karena untuk pengamplasan kita memang memakan waktu ya, jadi tidak kita sertakan videonya terlalu panjang lebar ya. Dan sekarang kita sudah memasuki tahap pengecatan ya. Setelah naik epoksi kita amplas ya, menggunakan amplas 360 sampai 600 dan terakhir nomor 1000 ya. Jadi setelah kita epoksi kita amplas lagi menggunakan 360, 600 sampai 1000 jika tekstur epoksinya kasar ya. Namun jika tekstur epoksi sudah halus, teman-teman hanya cukup menggunakan amplas 600 sampai 1000 ya. Dan untuk menghasilkan tekstur epoksi yang halus, teman-teman harus menggunakan spray gun yang kualitas baik juga ya. Biasanya orang-orang suka menggunakan spray gun untuk epoksi hanya spray gun biasa ya, spray gun yang murah meriah ya. Namun jika ingin menghemat waktu atau menghemat tenaga bahan, teman-teman bisa menggunakan spray gun yang bagus ya, yang kualitas standar ya. Dengan demikian teman-teman tidak terlalu susah untuk mengamplasnya setelah melakukan epoksi ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki proses cat lapis pertama ya, cat dasar lapis pertama. Namun untuk cat dasar kita masih menutupi pada bagian permukaan epoksi saja dulu ya. Kita spray sampai nutup ya bagian epoksinya sampai tidak terlihat. Hal tersebut agar mencegah catnya susah nutup ya. Jadi saat kita spray keseluruhan pada panel tidak ada lagi cat yang belang ya, sehingga cat jadinya akan sangat cepat nutup ataupun cepat rata ya. Untuk tekanan angin di lapisan awal kita tidak perlu membutuhkan angin terlalu besar ya teman-teman, melainkan hanya antara 20 sampai 22 PSI ya. Ini karena kita belum membutuhkan tekstur yang rata atau basah maksimal ya, karena kita masih aplikasi dasaran ya. Setelah tahap dasaran kita masih mau diamplas lagi ya, jadi kita masih belum memerlukan tekanan angin yang tinggi ya. Namun jika teman-teman tidak menggunakan dasaran langsung cat jadi, teman-teman harus langsung basah ya, basah dari lapisan awal ya sampai naik clear coat ya.
Wih.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear code, dan untuk clear code kita menggunakan clear code Bellcode ya. Namun ini produk Bellcode yang premium ya, karena ini harganya cukup lumayan ya. Dan untuk jenis ini adalah jenis Bio 2K ya, Bio 2K 2100 high performance ya. Jadi untuk Bellcode ini sudah cukup lumayan ya untuk hasil, tidak perlu diragukan lagi ya, karena clear ini memang spesial ya untuk mobil-mobil yang tergolong premium ya. Untuk campuran, kita menggunakan campuran standar dari produk clear code ini sendiri ya, yaitu 2 clear code, 1 hardener, dan 0,5 thinner ya. Maksud dari 0,5 thinner berarti setengah bagian ya. Maksudnya setengah bagian adalah jika hardenernya 1, berarti separuh dari hardenernya ya. Ada lenggis. Ada. Lenggis yang bulat itu. Sebulat. Oh, yang ini. Iya. Yang mobil.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai proses pengecatannya ya, dan beginilah hasilnya ya untuk clear coat, bell coat ya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri perbedaannya jika kita menggunakan clear coat biasa ya, karena jika kita menggunakan clear coat biasa tidak bisa sebasah ini ya, dan pastinya glossy tapi tidak seglossy bell coat premium ya. Selain itu bell coat 2100 juga tidak mengalami perubahan jika kita biarkan setelah pengecatan ya. Basahnya tidak berubah ya, atau tidak menjadi kusam setelah mengering atau drop ya. Berbeda kalau clear coat biasa ya, setelah kering dia akan berubah menjadi drop biasanya ya, bisa glossy lagi jika kita poles ya. Namun untuk clear coat bell coat 2100 ini dia tidak berubah ya, itu kelebihannya ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.